Halo guys, saya Rangga. Selamat datang di channel Axol Gale. Sebelum saya mulai review game kali ini, saya ingatin buat teman-teman kalau ini bukanlah financial advice ya. Jadi sebelum teman-teman melakukan investasi di game ini, silakan teman-teman melakukan riset terlebih dahulu supaya nanti teman-teman lebih mantap dan tahu apa resiko yang ada di game ini ya. Jadi karena dunia kripto ini high risk high return. Oke, langsung aja kita bahas gamenya. Game yang saya bahas kali ini namanya Dogami. Dogami ini adalah sebuah metaverse dengan tema anjing ya. Jadi nanti NFT yang teman-teman beli itu berupa anjing yang nanti bisa dimainkan ya. Di sini into the metaverse ya. Jadi bukan metaverse. Sebenarnya metaverse cuma karena ini apa namanya NFT-nya anjing jadinya pet ya, metaverse ya. Apa peliharaan kita. Jadi di sini adopt, raise and earn. Jadi teman-teman adopsi anjingnya, itu beli anjingnya, terus teman-teman apa namanya memelihara anjingnya, terus nanti teman-teman bisa dapat reward di sini ya. Oke, di sini ada kurang lebih sudah ada 300 plus breeds with unique traits ya. Jadi ada 300 jenis anjing yang sudah ada di game ini. Nanti ada tiernya juga, bronze, silver, gold, dan diamond. Ini nanti apa namanya menentukan tier dari NFT yang teman-teman punya ya. Nah, di sini yang menarik di sini itu game ini akan mengimplementasikan augmented reality ya. Jadi seperti game yang namanya Pokemon Go, mungkin teman-teman udah tahu game itu ketika kita mengarahkan kamera kita ke suatu tempat, di situ ada Pokemonnya ya. Nah, ini hampir sama seperti itu. Jadi nanti anjing kita itu hidup di dalam HP kita. Nanti ngikut kemana kamera itu apa namanya kita arahin. Jadi nanti di situ ada anjing kita. Nah, di sini earn Doga rewards ya. Jadi tokennya nanti yang akan menjadi apa namanya native tokennya yang untuk transaksi di dalam game ini namanya Doga. Jadi teman-teman nanti saya akan bahas di white papernya nanti gimana cara mendapatkan doganya ya. Nanti di white paper nanti saya jelaskan lebih rinci ya. Oke. Dan di sini menyatakan kalau ini scalable blockchain, dia low gas. Jadi gas fee-nya mungkin lebih rendah dari game-game yang sudah ada. Terus security first, jadi mereka mengutamakan keamanan ya. Karena di dunia digital ini sangat rawan sekali hacker. Jadi mungkin di game ini mempunyai suatu sistem keamanan yang aman ya. Nanti saya belum tahu seperti apa nanti keamanannya. Mungkin akan ada update-nya untuk memberitahukan keamanannya seperti apa. Terus ini apa namanya Your Dogami NFT have a very low carbon footprint thanks to the most energy efficient blockchain technology ya. Jadi game ini berada di jaringan Tezos ya. Jadi mungkin Tezos ini cukup baru ya buat saya ya. Jadi mungkin memang apa namanya blockchain ini, jaringan ini itu sangat energi efisien ya. Mungkin teman-teman yang lebih tahu mungkin tahu kenapa dia energi efisien ya. Nah, di sini sudah ada white papernya. White papernya ini kalau nggak salah rilis baru minggu kemarin. Nanti kita buka bareng-bareng. Terus di sini ada roadmapnya. Jadi Q4 sudah lewat, 2021 sudah lewat. Saya bahas yang mulai tahun ini ya 2022. Kuartal 1 ini ada NFT Artistic Direction reveal ya. Jadi kemarin sudah di reveal, sudah ditunjukkan anjing-anjingnya dan juga desainernya siapa. Terus ini ada Doga listing di kuartal 1 ini. Jadi token Doga ini akan listing di
di kuartal pertama tahun ini ya. Dan ini ada first NFT drop on our native marketplace. Jadi buat teman-teman yang ingin berinvestasi, yang ingin beli anjingnya, ini di kuartal ini dan kebetulan bulan ini ya tanggal 22 buat teman-teman yang dapat whitelist untuk beli NFT-nya. Kalau yang nggak dapat whitelist gimana? Nah, jadi untuk yang tidak dapat whitelist ini bisa beli di hari berikutnya ya, 2 hari berikutnya ada tanggal 23 dan 24. Itu first come first serve ya. Jadi teman-teman cepet-cepetan, siapa duluan yang datang, siapa duluan yang beli ya dia ya yang dapat anjingnya. Dan ini di kuartal 1 ini ada Doga Reward for Dogami Adopters. Jadi teman-teman yang beli NFT-nya nanti akan mendapatkan rewards berupa Doga ya. Dan di kuartal 2 ini Play to Earn game betanya launch. Jadi akan di launching di kuartal kedua, yaitu kurang lebih antara Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Kita belum tahu karena belum ada pengumuman dari Dogaminya sendiri. Oh ya, dan ini juga Doga token listingnya ini belum ada tanggal pastinya ya. Kemarin saya sempat chat di Discordnya, sempat tanya ini tokennya ini akan listing sebelum NFT-nya atau sesudah. Mereka jawab setelah NFT-nya ya. Dan terus saya tanya apakah masih bulan ini. Mereka jawabnya kita belum punya tanggal yang pasti. Nanti stay tune di di sosmed mereka gitu ya. Terus ini ada DeFi feature launch. Jadi nanti ada farming dan staking juga seperti project-project lain, project-project crypto lain. Terus ada AR feature implementation ya yang tadi saya ceritakan yang seperti Pokemon Go itu. Ini diimplementasikan di kuartal kedua ya, di bulan-bulan yang tadi saya sebutin. Yang belum keluar tanggalnya tanggal berapa. Terus first collaboration reveal ini saya kurang paham ya, mungkin Dogami ini akan kolaborasi dengan influencer atau orang-orang penting yang belum jelas juga ya, belum ada informasi lebih lanjut ya. Terus ini kuartal ketiganya launch of Dogami mobile games ya. Jadi nanti mobile gamesnya ini yang versi bisa dimainin ini mungkin di kuartal 3 ya. Mungkin sudah bisa di kuartal 2 sudah ada game beta launchnya, cuma yang belum berupa mobile games ya, bisa itu PC atau device lain, belum ada keterangan juga. Deployment of the Petaverse. Nah, nanti Petaverse-nya ini di kuartal 3. Petaverse Real Estate Agency. Nah, nanti ini teman-teman bisa beli land di sini karena ini Metaverse ya. Jadi teman-teman bisa beli land dan menentukan properti teman-teman ini akan digunakan untuk apa. Terus cross chain features EVM to Tezos ya. Nanti ada cross chain-nya juga. Nah, ini saya kasih lihat dan ini jajaran investor dan partners ini yang membuat saya tertarik dari game ini. Salah satunya ya, salah satu penyebabnya saya tertarik untuk mereview ini. Jadi yang pertama ada Ubisoft. Ubisoft ini salah satu developer game yang sudah terkenal dan gamenya cukup keren-keren. Teman-teman mungkin yang suka main game biasanya mungkin pernah main games yang intronya itu ada logo Ubisoft-nya. Nah, ini game ini dibuat oleh yang buat game tersebut ya. Terus Tezos ini ya saya bilang tadi, game ini akan berjalan di jaringan Tezos. Terus di sini ada The Sandbox. Jadi Sandbox ini adalah salah satu game metaverse yang booming tahun kemarin ya. Dan ini menjadi investornya di Dogami ini ya, yang game yang hampir sama jenisnya yaitu Metaverse. Dan saya berharap dengan adanya Sandbox ini, dari pengalamannya Sandbox di Metaverse-nya sendiri, saya berharap Dogami ini lebih bagus ya daripada Metaverse, maksud saya dari Sandbox. Semoga aja ya. Di sini ada Aniboga Brands, teman-teman
mungkin tahu. Terus Draper Goran Home dan Blockchain Founders Funds ini teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya profil mereka. Nah, ini end of the websitenya. Terus nah, ini ada teman-teman, tadi saya sudah jelasin ya tanggal 22 untuk beli NFT-nya yang mendapat whitelist, yang nggak dapat whitelist bisa beli di tanggal 23 dan 24. Nah, terus what will the price be? Nah, ini sudah ada apa namanya keterangan harganya ya. Harganya per dogami itu 50 tezos. Don't forget to include the gas fee of approximately $0.1. Jadi teman-teman untuk berinvestasi, untuk memulai investasi di game ini, teman-teman bisa beli dogaminya seharga 50 tezos, dan jangan lupa dilebihin ya buat gas fee-nya ya, karena di dunia kripto ini pasti ada gas fee untuk setiap transaksi. Jadi ini approximately kurang lebih $0,1 untuk transaksinya ya, sekitar 1.400 lah, murah ya. Nah, terus ini ada beberapa pertanyaan yang sering muncul ya, teman-teman bisa cek di sini. Jika punya pertanyaan yang sama, teman-teman bisa lihat di sini ada apa namanya jawabannya ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, langsung aja kita ke white papernya. Di sini saya udah buka. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gameplay dan apa-apa saja yang ada di game ini ya. Jadi gameplaynya ini akan ada beberapa fase untuk game ini. Yang pertama fase 1 yaitu ini puppy face. Gimana ya nyebutnya ya, pronunciation-nya saya memang kurang bagus sih sebenarnya. Jadi fase anak anjing. Jadi di fase ini teman-teman bisa mulai kasih makan anjingnya, bisa ngajakin main, terus bisa ngajarin anjingnya untuk melakukan trik-trik yang ada di seperti di dunia nyata ya, misalnya ngasihin tangan, salaman gitu, atau berguling, atau ada banyak-banyak trik lain. Nanti di sini ada apa namanya keterangannya ya, nanti saya bahas lebih lanjut. Terus ada fase dewasa ya. Di fase dewasa ini akan ada yang namanya karir. Jadi seperti di dunia manusia, anjing ini bisa mempunyai karir ya. Nanti ada beberapa contoh, nanti akan saya bacakan di sini, nanti ada di slide selanjutnya. Terus nanti juga ada annual Dogami Olympics. Jadi akan ada olimpiade untuk anjing-anjing ini, kemungkinan setahun sekali ya, karena ini annual jadi tahunan, mungkin setahun sekali. Nah, nanti yang jadi juara akan dapat hadiah ya di olimpiade ini. Terus yang ketiga, fase ketiga ini yaitu spirit phase. Fase spirit saya kurang paham ini maksudnya apa, kenapa dinamain spirit. Cuma di sini keterangannya untuk dogami, untuk anjing-anjing yang setidaknya mempunyai satu karir track, yang mungkin pernah bekerja ya, setidaknya satu pekerjaan, and maximizing your breed count ya, dan breed countnya itu sudah maksimal. Jadi kawinnya itu sudah mencapai batasnya. Jadi untuk breeding ini ada batasannya ya, seperti game lain, contohnya Axie Infinity. Jadi aksinya itu bisa di breed kalau nggak salah 8 kali ya maksimal, setelah itu sudah nggak bisa breeding lagi. Nah, ini sama, jadi ini ada maksimalnya, jadi nggak bisa di breed setiap hari ya. Nanti yang sudah mencapai ini, yang mempunyai karir dan sudah maksimal breednya, nanti teman-teman berkesempatan untuk membeli land. Jadi nggak serta-merta yang punya uang itu bisa beli land ya. Jadi yang sudah mencapai ini nanti bisa beli land, dan nanti land itu nanti teman-teman bisa memilih aktivitas apa yang akan ada di properti teman-teman ya. Misal ini saya belum tahu pasti, ini cuma permisalan ya. Nanti bisa jadi land yang teman-teman beli itu nanti
bisa dibangun buat toko makanan hewan, toko makanan anjing ya. Jadi nanti di sini eh, teman-teman dari landnya itu, penghasilan landnya itu, mungkin ada yang beli makanan anjing di tokonya teman-teman, nanti akan mendapatkan beberapa persen dari pendapatannya ya, pendapatan jual belinya itu, penjualan apa namanya, makanan anjingnya itu ya. Jadi pendapatan dari land teman-teman itu nanti berapa persen saya belum tahu ini, berapa persen nanti akan teman-teman dapetin ya, akan masuk ke teman-teman. Di fase anak anjing ini jadi apa namanya, ini teman-teman akan ada essential action ya. Jadi ada yang perlu teman-teman lakuin sama anjingnya. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa ngajarin beberapa tricks ke anjing kita. Dan selain itu nanti ada aktivitasnya, nanti teman-teman bisa kasih makan, terus kasih minum, terus kita bersihin tempat tinggalnya dia. Kita bisa potty training, jadi ngajarin apa namanya, ngajarin anjing kita buat buang air di tempat yang udah kita sediain. Terus kita bisa bermain sama dia, kita bisa petting itu apa namanya, kayak ngelus-ngelus gitulah. Terus walking. Nah, dan yang beda ini di sini ada walking yang tadi move to earn. Jadi walking ini nanti akan apa namanya, kita perlu ngajak jalan-jalan anjing kita ya. Jadi nanti aplikasi ini bisa disambungin ke aplikasi lain, aplikasi kesehatan yang bisa untuk nge-track seberapa jauh kita udah jalan. Nah, nanti di sini daily walk ini nanti kita tiap hari ngajakin anjingnya jalan-jalan, kita bawa HP kita jalan sambil buka aplikasinya, nanti akan di-track sudah berapa jauh kita jalan. Nanti ada apa namanya, targetnya, seperti target harian itu kita harus ngajakin anjing kita jalan seberapa jauh. Nanti dari situ teman-teman bisa dapat daily rewards ya dari situ ya. Jadi bener-bener kayak kita melihara anjing beneran, kita ngajakin main, kita ngajarin trik, terus kita ngasih makan, kita ngajakin jalan-jalan. Pokoknya developer game ini tujuannya pengen kita merasakan seperti bener-bener apa namanya, memelihara anjing ya. Nah, terus tadi trik-trik yang bisa dilatih yaitu yang pertama sit, duduk. Jadi nanti caranya kita apa namanya, pakai jari ya, kita sentuh layarnya, swipe down from stomach. Jadi swipe dari perutnya itu, di swipe ke bawah, nanti anjingnya duduk. Terus lay down, berbaring, nanti swipe down from head. Jadi kita nge-swipe kepalanya ke bawah, nanti anjingnya bisa tiduran. Terus give paws, swipe up from paw. Jadi dari apa namanya, tangannya itu kita swipe ke atas, nanti tangannya bisa ngasihin ke kita. Terus spin, berputar, nanti bisa swipe from left to right. Jadi kita swipe dari kiri ke kanan. Flick item ya, jadi kita flick aja, kita apa namanya, kita setuh di item yang mau diambil gitu. Terus Olimpik, saya bahas tentang olimpiadenya ya. Jadi nanti ada 3 kategori. Yang pertama agility. Jadi di sini apa namanya, anjing teman-teman ini akan dites ke ahliannya. Ke agility itu berarti ke apa namanya ya, keterampilan, bukan, apa namanya, kelincahan ya, semacam kayak gitu. Jadi nanti akan ada lomba buat melewatin rintangan-rintangan yang sudah disediakannya. Jadi yang paling cepat itulah yang menang gitu, yang bisa menyelesaikan rintangan-rintangan itu yang menang. Terus ada canicross ini, jadi nanti anjing teman-teman ini akan ditutup mulutnya, pakai penutup mulut itu yang buat anjing itu nanti akan berlari dengan jarak yang sudah ditentukan
Ini akan larinya ini bareng teman-teman ya, karena nanti saya jelasin nanti ada move to earn-nya di game ini. Nah, nanti jarak yang ditentukan ini teman-teman harus apa namanya mencapainya ya. Misalnya di Candy Crush ini harus apa namanya mencapai berlari 1 kilometer, enggak itu terlalu jauh sih, 1 kilometer mungkin berapa meter lah ya, berapa ratus meter dengan time limit, jadi ada batas waktunya ya. Nanti kemungkinan yang paling cepat itulah yang menang. Terus yang ketiga ini ada flyball ya. Jadi ini seperti permainan di dunia nyata, nanti kita main lempar bola ke anjing kita, nanti dikembaliin lagi sama anjingnya. Itu nanti seperti apa ini saya kurang tahu karena belum launching ya gamenya ya. Cuma yang saya pahami di sini akan main lempar tangkap sama anjingnya. Oke, selanjutnya saya bahas di breedingnya ya. Ya, yang saya katakan tadi ini breeding ada maksimalnya ya. Jadi nggak bisa terus-terusan breeding ya. Dan breeding ini hanya bisa dilakukan di periode yang spesifik ya. Nah, ini ada namanya love season, jadi musim kawinnya lah gitu. Jadi seperti di dunia nyata nanti ada musim kawinnya ya. Jadi nggak bisa setiap saat kita breeding itu. Terus jadi ada limited breed count-nya juga. Jadi ada batasannya. Terus nanti teman-teman perlu bayar dating fee-nya, ongkos apa namanya? Ongkos kencannya mereka dengan pakai Doga Coin. Terus ini generation alpha will have a larger breed count. Nah, jadi yang apa namanya? Yang generasi alpha, anjing alpha ini breed count-nya lebih banyak ya. Dan ini masih banyak lagi apa namanya? Ketentuan untuk breedingnya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Cuma garis besarnya ini ya yang tadi saya sebutin. Terus saya bahas ke DeFi-nya. DeFi-nya ini ya seperti yang tadi saya sudah jelasin, nanti akan ada staking dan farmingnya ya. Terus ada juga Dogami Academy. Jadi teman-teman nanti bisa menjadi trainer ya. Mungkin kalau teman-teman belum punya anjing, tapi teman-teman apa namanya pengen main, pengen apa namanya merasakan experience-nya bermain Dogami ini, nanti teman-teman bisa jadi trainernya di sini. Jadi nanti ketika semisal saya punya anjing, cuma saya apa namanya nggak punya waktu buat main, nggak punya waktu buat ngajarin, nanti bisa kita serahin ke trainernya ya. Jadi trainer ini akan ngajarin anjing kita menggantikan kita. Jadi nanti kita bayar pakai Doga gitu. Terus nanti si trainer ini bisa dapat rekomendasi dari orang yang menyewa jasanya ya. Jadi nanti bisa merekomendasikan, terus nanti semakin banyak orang-orang yang tertarik menggunakan jasanya, nanti teman-teman bisa dapat lebih banyak Doga lagi gitu. Terus ini ada apa namanya Dogami Daycare. Ini seperti scholarship gitu ya. Jadi kalau nggak punya waktu, nggak sempat mainnya, nanti bisa disewakan ke seseorang, ke player lain. Nanti reward yang didapetin nanti di share sama apa namanya sama scholarnya. Terus ini ada Doga Token Utility. Nah, nanti semua transaksi yang ada di game ini nanti pakainya Doga ya. Misal beli NFTs, terus beli aksesoris, beli makanan anjing, itu nanti pakai Doga. Terus nanti buat para holder Doga ini nanti akan mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan idenya di DAO governance meeting ya. Jadi nanti akan ada meeting, terus nanti yang apa namanya ngehold Doga Coin, kita bisa ngasih saran ke apa namanya developer untuk game ini ke masa depan gitu ya. Jadi kedepannya gimana gitu.
Terus nanti ada staking dan farming. Nanti staking dan farmingnya ini pakai Doga ya. Nanti farming dan staking itu modelnya seperti deposit. Kita mendepositkan koin kita di situ, nanti akan mendapatkan apa namanya, interest atau apa namanya, kalau bahasa Indonesianya mungkin bunga ya. Jadi nanti akan ada APR, itu nanti APR-nya biasanya mulai berapa persen gitulah. Itu jadi biasanya semakin awal kita masuk ke farmingnya, stakingnya, APR-nya masih tinggi. Nanti semakin lama semakin banyak yang staking, APR-nya bakal rendah, biasanya seperti itu ya. Nah, ini saya bahas ke earning mekanismenya sekarang. Jadi ada beberapa cara untuk mendapatkan Doga ini, koin Doga ini ya, di game ini ya. Yang pertama yaitu ada mini games, dan nanti ada leaderboardnya juga. Nanti hadiahnya akan sesuai peringkat teman-teman di mini game itu. Terus ada breeding Dogami and selling them on the marketplace. Jadi yang punya beberapa anjing dan itu cowok cewek, bisa di apa namanya, di breeding, dikawinkan, nanti anaknya, anak anjingnya bisa dijual, atau mungkin orang tuanya bisa dijual karena sudah mencapai maksimal breeding ya. Kalau buat teman-teman yang di sini tujuannya untuk berternak anjing, mungkin bisa seperti itu ya. Jadi yang sudah nggak bisa breeding dijual, beli lagi, mungkin anjing-anjing yang kecil ini dipelihara sampai dewasa terus di breeding lagi, atau mungkin bisa beli yang sudah dewasa yang breed count-nya masih belum maksimal ya. Dan ini adopting and trading rare Dogami. Jadi nanti ada tiernya ya. Jadi ada yang common, ada yang rare, ada yang super rare. Nanti semakin rare itu semakin mahal biasanya ya. Terus ada farming for accessories and NFTs that can be sold on the secondary market. Jadi nanti teman-teman bisa nggak cuma dapat Doga, tapi bisa dapat aksesorisnya atau NFT-nya yang bisa dijual di apa namanya, secondary market ya. Dan staking bisa juga untuk dapetin Doga token. Lending, jadi kita scholarship juga bisa gitu. Nah, untuk play to earn-nya ini apa namanya, ada beberapa level ya, ada beberapa jenis ya. Yang pertama bonding level itu, jadi ini bisa dibilang ini daily reward ya kemungkinan ya. Jadi hal-hal yang dilakuin teman-teman sama anjing teman-teman itu akan menghasilkan reward. Terus yang kedua booster, jadi semakin kita apa namanya, memperhatikan anjing kita, kita memenuhi kebutuhannya mereka seperti makanan atau training dan apa namanya, skornya semakin tinggi ya, itu bisa lebih cepat menaikkan level anjingnya dan rewardnya juga ya. Terus ada Dogami Olimpik yang tadi saya ceritakan di awal, Olimpiade Dogami yang kemungkinan bakal setahun sekali. Terus ada Dogami Score juga, jadi every quarter, setiap kuartal, mungkin kuartal tahun yang dimaksud, Dogami dengan ranking tertinggi akan mendapatkan hadiah spesial ya. Itu saya nggak tahu hadiahnya apa, nanti kita tunggu aja gamenya seperti apa ya. Terus Dogami Job Quest ini, Job Quest ini yang seperti saya bilang tadi itu karir. Jadi apa namanya, seperti manusia ya. Jadi ketika kita bekerja nanti akan ada gajiannya ya. Jadi hardworking Dogami will be rewarded accordingly. Jadi sesuai pekerjaannya ya. Jadi gajinya itu sesuai pekerjaannya. Terus loyalty rewards ini buat teman-teman yang setia main ini, nanti setiap achievement yang dicapai itu akan menghasilkan atau mendapatkan reward ya dari achievement yang didapatkan. Tuh, terus oh ya, ini di Dogami Job Quest ini karirnya itu salah satu contohnya yaitu polisi, pemadam kebakaran, farmer, terus astronot, yoga dogs. Nah, yoga dogs ini mungkin jadi pelatih yoga ya. Jadi mungkin ya apa namanya,
Mungkin ada yoga juga khusus untuk anjing yang seperti apa saya nggak tahu. Mungkin teman-teman tahu atau pernah nonton acara yoga yang khusus anjing. Terus ada skater dogs juga. Mungkin ini kayak pro player skater gitu ya, pro skater gitu. Nah itu karirnya salah satu contoh karir ya. Mungkin nanti akan lebih banyak karir lagi karena yang namanya metaverse itu biasanya mengadopsi banyak hal dari dunia nyata. Nah, terus ini staking udah saya jelasin tadi seperti apa namanya eh deposito. Nah, jadi di sini ada minimum staking amount-nya ya. Jadi saya belum tahu ini berapa minimal stakingnya. Terus staking periodnya minimal 7 hari. Jadi nggak bisa sekarang di deposit, besoknya dicairkan nggak bisa. Terus staking reward periodnya 30 hari. Nah ini ada kalkulasinya ya, saya sih sebenarnya kurang paham ya karena ini matematika dan saya nggak bagus di pelajaran matematika, jadi teman-teman bisa mempelajarinya lebih dalam. Dan ini sepertinya teman-teman nanti baca lebih eh, detail lagi ya di white papernya karena di sini sudah infonya sudah lengkap. Saya untuk yang bagian sini nggak saya apa namanya informasikan karena mungkin ini ada beberapa part yang krusial dan itu saya takut nanti apa namanya salah menginformasikan ya, nanti teman-teman bisa dior lagi, do your own research sendiri ya. Oke, dan ini kalau teman-teman mungkin yang tanya nanti karena jaringan Tezos nanti belinya gimana? Nanti belinya ini pakai Tezos dan Tezos Wallet ya, teman-teman harus bikin Tezos Wallet dulu ya. Salah satu contohnya yaitu Temple, ini dulunya Thanos namanya. Nah seperti ini tampilannya Temple. Nanti teman-teman bisa isi Tezos sejumlah 50 Tezos dan lebih 0,1 dolar ya. Lebih baik sih dilebihin mungkin $1 lah. Mungkin ada apa namanya transaksi lain yang nggak disebutin di sini di websitenya yang tadi saya kasih lihat itu. Jadi dilebihinnya agak banyak nggak apa-apa sih gitu. Buat lebih aman aja, maksudnya daripada nanti kalau udah deposit sejumlah yang sudah apa namanya yang sudah fix ternyata masih ada apa namanya masih ada transaksi lain yang membutuhkan koin lagi, jadi teman-teman perlu deposit lagi dan biasanya depositnya kan ada maksimalnya tuh. Nah kan sayang kalau misalnya kita ngisi sudah ngisi terus ternyata kurang, kita harus ngisi lagi dengan jumlah yang ada minimalnya gitu ya, jadi kan sayang banget gitu, nanti akhirnya nggak kepake. Nah terus teman-teman juga harus hati-hati ya karena apa namanya menurut saya project ini cukup bagus ya. Biasanya project-project bagus itu akan menarik uh, para hacker, orang-orang jahat. Ada sih hacker yang baik ya, ini saya spesifikkan ke orang jahat untuk membuat scam atas nama game ini ya, jadi teman-teman harus hati-hati. Di Discordnya itu disebutkan kalau nanti mintingnya itu untuk beli NFT-nya itu akan diberikan lewat Discord. Jadi kalau ada yang nge-DM teman-teman, ini link untuk beli NFT-nya nih, silakan beli. Nah, teman-teman jangan sekali-sekali ngeklik itu ya, karena yang akan terjadi nanti koin teman-teman bakal hilang. Jadi nggak dapet dogabinya tapi malah kehilangan uang ya. Nah terus apa namanya teman-teman kalau biar lebih update lagi nanti teman-teman bisa join di Twitter sama Discordnya, bisa juga di Instagramnya. Nah nanti di sini di paling bawah ini ada sosmed mereka, teman-teman bisa follow, bisa join buat dapat info terupdate-nya biar teman-teman nggak ketinggalan. Kalau buat teman-teman yang tertarik ya, terutama ya tertarik sama game ini, silakan bisa ikutin sosial medianya. Dan terus mungkin ada dari beberapa teman-teman yang tanya
Bang, apa namanya, berapa modalnya untuk main ini ya. Nah, jadi tadi sudah disebutkan 50 pesos. Buat teman-teman yang nggak tahu berapa itu pesos itu, jadi pesos itu apa namanya, di sini namanya XTZ. Nah, harganya 3,27 dolar per satunya ya. Saya ganti ke rupiah dulu. Nah, kurang lebih sekarang 46.900. Kalau 50 pesos berarti sekitar 2.349 sekian. Jadi kurang lebih sekitar 2.400.000 ya, 2.400.000, 2.500.000 lah kita lebihin buat apa namanya, gas fee-nya tuh ya. Oke, saya udah jelasin di websitenya, sebagian dari web papernya, terus walletnya yang digunakan sudah, harga koinnya untuk beli sudah, dan saya rasa udah semuanya ya. Jadi teman-teman nanti lebih baik melakukan do your own research sendiri, karena di dunia kripto ini sekali lagi high risk and high return ya. Jadi teman-teman harus ingat kalau video ini saya buat bukan untuk financial advice. Ini hanya sebuah informasi tentang project yang menurut kami bagus, yang layak untuk kita bagikan, dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Cukup sampai di sini dulu ya. Jadi teman-teman terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa yang baru join di channel ini silahkan klik subscribe, share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa terus berkembang, dan kita akan ngadain scholarship secara online ya, karena sementara selama ini kita membuat scholarship untuk teman-teman yang ada di sekitaran kita dulu. Nah, ini nanti akan kita buka scholarship secara online buat teman-teman subscriber kita setelah kita mencapai 1000 subscriber ya. Jadi kalau udah 1000 subscriber nanti akan ada scholarship. Untuk sementara sih kita scholarshipnya di game aksi ya. Cuma nanti bisa untuk game-game lain ya, kemungkinan kalau kita udah dapetin game yang bener-bener apa namanya legit, yang play to earn-nya legit, nanti setelah kita punya akunnya nanti bisa kita sekolarin ya. Mungkin akses metaverse seperti yang saya bahas sebelumnya, yang saya review sebelumnya, game akses metaverse. Yang belum nonton silakan nonton, silakan buka channel kita. Di situ ada akses metaverse. Terus bisa juga Dogami ini ya, kalau misalnya nanti sudah launching, nah nanti dan kita punya NFT-nya, kita bisa sekolarin ya, karena di game ini sudah menyediakan apa namanya, landing atau nanti apa namanya, trainer ya nanti. Jadi kita bisa mengskolarsipkan ke teman-teman via landing tadi atau mungkin via trainernya itu ya. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.